Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini di channel Cuti Nalar eh, ada sebuah kitab Al-Ma'arifu Ar-Rabbaniyah karya Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Kitab ini membantah pemikiran Kiai Qurtubi. Kemarin saya telah membacakan kitab Kiai Qurtubi tentang Ihya'ul Maut, yaitu bom nuklir ya. Nah, kitab itu akhirnya dibalas sama Kiai Imad tentang kitab sama yang judulnya Al-Ma'arifu Ar-Rabbaniyah fi Hibdin Nutfah An-Nabawiyah Minad Da'wa Al-Kadhibah Al-Mal'uniyah wa Ingzarin Nasi min Qabuli Auzariha Al-Zahiriyati wal Bataniyah ma'a Zuharil Hujjaj wal Barahin wal Bayanat Al-Wadiha Al-Ilmiyah Raddan, untuk mengcountertag, untuk menolak lihadayani Qurtubil Lebak fi kitabihi Ihya'ul Mauta Al-Qasir alladhi awsalan nasaba ba'lawi al-munkasir bi ghairi ilmin wala hudan wala kitabin munir allafahu Imaduddin Usman Al-Bantani. Oke, kitab ini akan saya bacakan. Kita dari mukadimah dulu. Oke, sekitar halaman 870-67 ya halamannya ya, Adadul Awraq. Oke, kita mulai dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon jika ada salah baca, mohon maaf. Jika ada penjelasan, mohon maaf kalau ada yang salah. Kita lihat bagaimana argumentasi Kiai Imaduddin untuk mengcountertag tulisan Kiai Qurtubi tentang kitabnya, apakah bom nuklirnya apes atau tidak. Kita simak dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi kulli makanin min kresek. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan dalam setiap zaman, waktu, min kresek ulama yahduna bi amir rabbihim, yaitu menjadikan setiap zaman dari kresek itu Tangerang ya, ada para ulama-ulama yahduna bi amrin rabbihim, mereka para ulama itu yang dari kresek memberikan petunjuk atau hidayah, petunjuk bi amrir rabbihim dengan perkaranya mereka semua, dengan urusan mereka semua. Ulama di kresek dapat memberikan sebuah petunjuk. Wa ya'rifuna bihi haqqa ma'rifatahum, dan mereka ulama-ulama dari kresek mengetahui hak pengetahuan mereka. Wa yansuruna dinahu al-mustaqima bi ulumihim wa amwalihim wa anfusihim, dan mereka menolong agama Allah yang lurus, kata Kiai Imad, bi ulumihim dengan ilmu-ilmu mereka, wa amwalihim dan dengan harta mereka, wa anfusihim dan jiwa raganya mereka. Wa yujahiduna fisabilillah, dan mereka bahkan berani berjihad membela agama Allah di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut terhadap pencelaan dan orang yang menyela. Ini muqaddimah Kiai Imaduddin. Wassalatu wassalamu ala man damat dzurriyyatuhu ila yaumil qiyamah. Salawat dan salam atas seseorang yang selalu kontinuitas terus-menerus gitu. Dzurriyyatuhu keturunannya ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat. Yang mana yakhruju minhum al-mahdiyu, bakal keluar minhum dari mereka nanti, yaitu al-imamu mahdi min auladi Fatimah, dari anak-anak Fatimah. Yahkumu al-ardo sab'a sanawatin ma'al ummah. Imam Mahdi mengadili atau dapat memberikan hukum di dunia, di bumi selama sab'a sanawat, selama 7 tahun ma'al ummah, serta umatnya yang mengikuti al-imamu Mahdi. Fasarat bil adli wal qisti amimiyatan, maka bumi itu menjadi, ketika dimimpin oleh Imam Al-Mahdi, bumi menjadi bil adli, menjadi adil, wal qisti dan harmonis, seimbang, amimatan secara menyeluruh, wa minadz zulmi wal juri adimatan, dan dari kezaliman dan kejahatan adimatan itu ditiadakan. Sayyidina wa maulana Muhammad, salawat serta salam kami kita junjungkan kepada Gusti kita wa maulana, dan Tuhan kita. Siapa dia? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, dan kepada keluarganya, wa sahbihi, dan sahabatnya, ulil hidayah wal karamah, yang memiliki hidayah dan kemuliaan. Amma ba'du. Fa'lam, mana nih? Oh, teman-teman. Kira nutup ya. Kepencet teman-teman, maaf. Sabar ya. Kesalahan teknik sini. Dari Fa'lam tadi ya. Jadi kepencet. Kita teruskan. Maaf, ada kesalahan teknis.
Fa'lam, maka ketahuilah, anna min hukukin Nabi sallallahu alaihi wasallam alaina, maka ketahuilah hak-haknya Kanjeng Nabi Muhammad alaina kepada kami, an nuhibbuhu, kita mencintai Nabi Muhammad, wa ahla baitihi, dan mencintai ahli baitnya Nabi Muhammad, wa nahfadha nasaba dzurriyyatihi ila yaumil qiyamah, dan melestarikan, menjaga nasab keturunannya sampai hari kiamat. Minad dukhala'i wal ilsaqa'i alladzina yantasibuna ilaihi kadzban wa zuran. Yang mana kita wajib mencintai, menjaga ahli baitnya, menjaga nasab keturunannya. Dari siapa? Minad dukhala'i, dari orang yang mengaku-ngaku masuk, wal ilsaqa'i, dan hanya menempel saja, sama mengaku-ngaku. Alladzina, yang mana mereka orang-orang, alladzina, orang-orang, kata Kiai Imaduddin, yantasibu inal ilaihi, yang hanya menisbahkan nasab ilaihi kepada Kanjeng Nabi, kadzban, karena berbohong, wazuron, dan karena memanipulasi nasab, ya jahat lah gitu. Jadi banyak orang-orang yang masuk mengaku keturunan Nabi hanya dusta belaka saja, kata Kiai Imad. Wadzalika, dan karena itu, liwujudi al-irtibat, karena adanya irtibat, keterkaitan, bainahum, di antara mereka, wa baina badil masaili adiniyati, dan di antara sebagian masalah-masalah agama, al imamah, seperti imamah, kepemimpinan, wa zakati, dan zakat, wa khamsil khumus, dan 1/5 harta, ya, atau harta, wal waqfi, dan wakaf, wal wasiyati, dan wasiat, wa nadri, dan nadar, wal imam mahdi, dan imam mahdi. Ini sebagian masalah-masalah agama, ya. Oke, kita lanjut. Fa'amal imamatu fakamaru ya an Anas bin Malik, maka adapun masalah imamah, kepemimpinan, seperti yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, al-a'immatu min Quraisyin. Kepemimpinan itu dari galangan Quraisy. Walahum alaikum haqqun, dan bagi mereka, alaikum, atas kalian, hakun, ada kebenaran. Jadi pemimpin itu nanti dari golongan Quraisy sejatinya, yang benar-benarnya, ya. Walakum mislu dzalik, dan bagi kalian mislu dzalik, seperti itu juga, yang dipimpin oleh al-imamu min Quraisy. Ma inna sturhimu rahimu, jikalah mereka sturhimu, memberikan kasih sayang, rahimu, maka sayangilah. Wa in istahkimu adalu, dan jika mereka memberikan hukuman, maka mereka itu adil. Wa in ahadu wafu, dan jika mereka berjanji, maka selalu janjinya dipenuhi. Faman lam yaf'al dzalika minhum fa alaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Maka barang siapa yang tidak mengerjakan itu, yang tidak disebutkan tadi, istarhimu rahimu wa istahikamu adalu in ahadu wufu, gitu kan, minhum, dari mereka, fa alaihi laknatullah, maka wajib baginya laknat Allah, wal malaikati wan nasi, dan malaikat dan manusia ajmain semuanya. La yuqbalu minhum sarfun wala adlun, tidak diterima, yaitu pahala salat wajibnya dan pahala salat sunnahnya. Rawahu Ahmad wa Nasa'i. Oke, itu masalah al-imamah. Wal muradu bil imam huna, dan yang dimaksud dengan imam di sini adalah, kata Kiai Imaduddin, al-imamu al-a'zam, imam yang besar, alladzi huwa khalifatul muslim, yaitu adalah khalifahnya orang muslim. La wulatuhu wa wuzara'uhu wa awanuhu fahula ila yustaratu fihim al-khusyairiyah. Bukan hanya pendamping saja, atau kemudian menterinya saja, atau yang nolong-nolong saja, tapi mereka itu tidak disyaratkan, kecuali syaratnya dari fihim, dari mereka itu yang berbangsa Quraisy. Jadi pemimpin itu harus dari bangsa Quraisy, kata Kiai Imad, tidak disyaratkan selain itu. Fa idza jaa al-awwanu lil muslimina in yunsibu al-imama al-a'zama fayajibu ayunsibu alaihim Quraisyan la sima walau kana min dzurriyyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam li anna nabiyya Quraisyun. Ini Kiai Imad menekankan, ya, sekali lagi, Quraisy itu akan menjadi pemimpin, dan Quraisy itu ya dari bangsa, dari keturunan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya menekankan itu dahulu. Ini belum berapi-api nih kayaknya Kiai Imad. Maka apabila datang waktu-waktu atau tingkatan-tingkatan bagi orang-orang Muslim, ayusibu al-imama, jika mengangkat imam, pemimpin al-azama yang agung, fayajibu, maka wajib, ayusibu alaihim Quraisyan, maka wajib untuk mengangkat atas mereka, yaitu dari golongan Quraisy. Tasima, apalagi walau kana min dzurriyyatin Nabi, apalagi bangsa Quraisy itu keturunannya dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa li anan nabiyya Quraisyin? Karena sesungguhnya Nabi itu dari Quraisy. Titik. Oke. Fa idza idda'a ahadun, maka apabila seseorang mengklaim, mengaku-ngaku gitu kan, saya itu dari golongan Quraisy, saya itu dzurriyyah Nabi, di darah
saya ada keturunan Nabi gitu. Minhum dari mereka, wada'a istihaqaqal al-a'immah, dan ia mengaku-ngaku bahwasannya dia itu emang pemimpin al-uzma yang agung alal muslimina atas orang-orang muslim. Jadi ada seseorang yang mengaku keturunan Kanjeng Nabi atau dia berasal dari Quraisy, ngaku-ngaku gitu kan. Klaimnya seperti itu. Lalu bagaimana sikap kita, kata Kiai Imad? Famin aina na'lam anna ida'ahu haqqun hal naqbalu bimujjarati da'wahu. Maka dari mana kita dapat mengetahui bahwasanya klaim dia itu benar? Gitu kata Kiai Imad. Dari mana nih? Gitu kan, dia ngaku-ngaku keturunan Quraisy, ngaku-ngaku keturunan Kanjeng Nabi, klaim dia, kebenaran dia dari mana? Hal naqbalu bimujjarati da'wah, apakah dapat diterima dengan pengakuan mengklaiman dia saja berdasarkan pengklaiman dia saja gitu. Lah kata kiamat la. Bal nabhasu anhu, akan tetapi coba kita cari solusinya, kita empiris, kita bahas an usulihi, dari usul asal-asalnya, ranting-rantingnya yang kecil-kecilnya dibahas semua. Kalau bisa fi kutubil ansab, dalam kitab-kitab nasab, wa tawarikh, dan sejarah-sejarahnya. Buka dulu kitab-kitab ansab, kitab nasab, kitab sejarah katanya. Fi kulli tabaqah, dalam setiap tabaqah runtutan min tabaqati umudin nasabihi. Dari setiap tingkatan kitab nasab dan sejarah, dari setiap tabaqah tiang-tiang nasab. Oke, sudah dicek, sudah di-cross-check semuanya, di empiris, diobservasi semuanya kitab-kitab sejarah-sejarah gitu kan, klaiman dia. In sahha nasabenahu, jika benar maka kita benarkan. Kata Kiai Imad. Wa illa, dan jika emang nggak benar, hanya klaim belaka dari ucapan saja gitu kan, rafatnahu, maka kita tentang, maka kita lepas darinya, kita nggak percaya begitu saja. Wala yajuju lana an na'tamida bisyuhra wal istifadha, dan tidak boleh lana bagi kami an na'tamida berpegang teguh bisyuhra dengan syuhra saja, wal istifadha dan istifadha saja, idza wujida al ma'arid, apabila ditemukan ada pertentangan di antara syuhra dan istifadha atau bertentangan di yang lainnya. Li'annahu rubbama kana asluhuma talbisan, karena sesungguhnya asal dari keduanya surah wal istifadhah itu, kata Kiai Imad di sini ya, talbisan hanya membuat keseliruan saja. Gitu. Qala Ibnu Hajar al-Asqalani, berkata Ibnu Hajar al-Asqalani, inan nasaba, sesungguhnya nasab, mimma yusbitu, jika ditetapkan, bil istifadhah, dengan istifadhah. Illa, kecuali, in yusbitu ma yukhalifuhu, kecuali penetapannya itu ya bisa diikhtilafkan, diselisihkan seperti itu. Kalau misalnya dengan istifadhah, maka itu bisa diperselisihkan. Itu kata Ibnu Hajar ya, kayak Imad mengambil pendapat dari situ. Wa amma zakatu fala yajuju indana an nadfa'aha li bani Hashimin wa bani Muthalib wa hina idin yajibu alaina an na'lama anna man nadfa'uha lahu laisa minhum. Dan adapun masalah zakat, maka tidak boleh indana, menurut pendapat kami, an-nadfa'aha, yaitu memberikan zakat itu kepada siapa? Li Bani Hashim, kepada Bani Hashim. Wa Bani Muthalib, dan Bani Muthalib ha'ina idin yajibu, pada waktunya wajib alaina, kepada kami, anna lama, mengetahui anna manadfa'uha, bagaimana kita memberikan zakat tersebut, menyerahkan zakat tersebut lahu, kepada seseorang, laisa minhuma, yaitu bukan dari golongan keduanya. Di zakat tidak boleh diberikan kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib. Wa amma khamsul khumsi, dan adapun 5/5, fal muradu, yang masuk di sini minhu itu dari khamsul khumus, malul fai, yaitu harta fai, wal ghanimah, dan harta ghanimah. Fa huwa yukhammisuhu, maka harta itu ya dibagi 1/5, fa arba'atu akhmasihi lil juyus, maka 4/5 itu untuk siapa? Untuk tentara. Fa khumsuhu yukhammisuhu aidan, dan 1/5 itu di perlimanya juga dibagikan. Fasahmun lima salihil muslimina, maka bagian yang 1/5 itu untuk orang-orang muslim, kemaslahatan orang-orang muslim. Wasahmun li Bani Hashim, dan kemaslahatannya untuk Bani Hashim. Wa Banu Muthalib, dan untuk Bani Muthalib. Wasahmun lil yatama, dan untuk bagiannya untuk anak-anak yatim. Wasahmun lil masakin, wasahmun li ibni sabil. Oke. Faidan, maka kalau begitu, kata Imad, yajibu, wajib lainnya kepada kami an na'rifa, untuk mengetahui kulla fardin, setiap sesuatu nih, satu-satu kita harus wajib mengetahui nih, meneliti siapa itu min Bani Hashim, Bani Muthalib, siapa itu Bani Muthalib, mana yang dapat zakat, mana yang dapat tadi dikatakan humus ya, yukhomisu tadi, dikai, supaya lanaqta'a, supaya kita tidak salah fidab ihadal khumusi ilaihima, untuk menyerahkan 1/5 bagi keduanya gitu. Wa amal waqfu wal wasiyatu wan nadru faman waqafa al buqata li dzurriyyatin nabi sallallahu alaihi wasallam fi qaryatihi masalan
awsaha lahum aw nadara i'ta'aha lahum fayajibu alaihi ayyarifa man hum fiha. Adapun harta wakaf, adapun tanah yang diwakafkan atau benda yang tanah diwakafkan itu ya, atau wasiat atau nadar, faman waqafa, maka barang siapa yang wakaf albuk atas sebidang tanah gitu kan. Saya mewakafkan tanah untuk siapa? Li dzurriyyatin nabi, untuk dzurriyyah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi qaryatihi, di kampung, masalah seumpamanya. Jadi ada keturunan kanjeng Nabi, dia mengklaim, lalu kemudian kita wakafkan harta itu, tanah itu untuk keturunan Nabi, masalah seumpamanya au soha, atau berwasiat gitu ya, lahum kepada mereka, atau kita bernazar untuk memberikannya lahum kepada mereka, maka solusinya kata Kiai Imad, fayajibu alaihi ayya'rifa man hum fiha, maka wajib baginya untuk mengenal benar-benarkah mereka juriyah Nabi, man hum fiha, siapa mereka, apakah benar mereka itu juriyah Nabi. Nah ini harus diteliti juga kata Kiai Imad. Jangan mentang-mentang ngaku turun Nabi lalu mewakafkan harta kita, perlu diteliti juga ya, siapa saja ya kalau menurut saya. Wa amal imamul mahdi fa indana, dan adapun imam al-mahdi, imam mahdi fa indana, maka menurut kita ahlus sunnah wal jamaah, ialah ahlus sunnah wal jamaah, huwa min waladi Fatimah, ia adalah dari anak Fatimah. Az-Zahra yakhruju akhiru zaman, nanti keluar di pada akhir zaman, imaman, seorang imam pemimpin lil ummah, untuk umat, fayamla'u al-arda qistan, maka akan memenuhi dunia, bumi ini, memberikan hukum secara qistan, secara harmonis, wa adlan, dan adil, ba'da an maliat, sesudah dunia ini penuh dengan apa? Zulman, dengan kezuluman, dengan kezaliman, wajuran, dan dengan kejahatan. Falau tasahalna fi zamanina, jika kami memudahkan di zaman ini, pada zaman ini, hada yang zaman kita ini gitu kan, hada fi haidin nasabi dzurriyyati, dalam menjaga nasab kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta dakhala man dakhala fihi kadban wa zuran, sehingga masuk seseorang masuk atas mengaku-ngaku keturunan Nabi itu banyak yang kadban wa zuran, yaitu banyak yang dusta dan ya banyak yang dusta dan ngedawir gitu bahasanya. Waqa'na alaihi tashihan, jika ada yang masuk secara bohong atau dia emang juriyah kanjeng Nabi asli, ya perlu adanya waqa'na alaihi tashihan nasabi, perlu adanya lagi prosedur ya, prosedur kami untuk mentashih dinasabihi, nasabnya, ada naqarinah, ada nggak nih ciri-cirinya gitu kan. Ghairu yakina, kalau misalnya tidak yakin, nggak ada ciri-cirinya, nggak tersambung nasabnya, fala, maka tidak ba'du ayyukhrija fi akhir zaman, keluar nanti di akhir zaman, yaitu al-imam Mahdi al-mujayyaf, imam-imam Mahdi yang palsu, min nasabin mujayyaf, dari nasab palsu, fa aqbalan nasu lahu, maka kemudian manusia itu menghadap. Jadi kalau misalnya nggak dibuktikan nih kata Kiai Imad, ada orang yang mengaku imam Mahdi tapi tidak ditashih korinahnya, ciri-cirinya, nanti di akhir zaman itu banyak imam-imam Mahdi kata Kiai Imad yang sesat gitu, yang memanipulasi dirinya sebagai imam Mahdi, yang mengklaim dirinya sebagai imam Mahdi, bahkan fa aqbalan nas, klaiman dia itu dibenarkan tanpa adanya penelitian, nanti manusia menghadap lahu kepadanya ikbalan, dengan fokus pada ahum ila sabili ghairis sabilil mu'min, kemudian dia mengajak kepada masyarakat menuju jalan yang tidak benar, kepada orang-orang mukmin jalan yang tidak benar, fadallu, maka mereka sasar semua gara-gara ada yang mengklaim bahwasanya dia imam Mahdi. Wa amma kitab bihadza fa huwa kitabun yastamilu ala jawi masail al-qaha Qurtubi lebab fi ba'di fusuli kitab Ihya'il Ihya'ul Mauta wa hiya ma yata'allaqu bima qad hakamtu fihi bi anna qabilata ba'lawi laysa min dzurriyyatin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, samaitu hadzal kitab al-ma'arif ar-rabbaniyah fi hibdin nutfa an-nabawiyyah min ad-da'wa al-kadhibah al-mal'uniyati wa inzarin nasi min qabli awzariha adh-dhahiriyyah wal bataniyah ma'a dhuhri hujjaj wal barahin wal bayanat al-wadihah al-ilmiyah raddan li hadza yani Qurtubi labaq fi kitab Iyal al-Qasiri alladhi awsala nasaba balawi al-munkasiri bi ghairi ilmin wala huda wala kitabin munir. Nah, ini keren. Kata Kiai Imad, adapun kitabku ini yaitu kitab yang mencakup atas jawaban masalah-masalah, yang mana Kiai Qurtubi menulis sebuah kitab, yaitu sebagian kitab di pasal-pasal itu menerangi tentang kitabnya yang dinamakan dengan Ihya'ul Maut, yaitu menghidupkan orang yang mati. Nah, ini sudah dibaca sama saya, teman-teman. Bisa kalian cari di channel sebelumnya. Kitab itu wahya ma yata'allaqu, yaitu yang berkorelasi, berkaitan mengenai tentang itu semua, bima qad hakamtu fi,
Sesungguhnya aku telah membaca, meneliti, menghukumi, itu kata Kiai Imad, fihi pada kitab tersebut, bi anna qabilah Ba'lawi, bahwasannya keturunan Ba'lawi, bahwasannya qabilah Ba'lawi, laisu itu bukan min dzurriyyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama itu, ya saya namakan kitab ini, kitab ini Al-Ma'arif Ar-Rabbaniyah, yaitu mengenal ketuhanannya. Fi hifdzin nutfah, dalam menjaga keturunan Kanjeng Nabi an-nabawiyah, minad dakwah, dari pengakuan al-kadzibah yang bullshit, yang bohong, al-maknawiyah, ini nih ya bahasanya yang ngeri, al-mal'uniyah, yang dilaknat. Jadi kalau misalnya siapa kayak Qurtubi menulis fi dhalalah, sesat ya, di sini menulisnya kayak Imad al-kadzibah al-mal'uniyah gitu ya, mengklaim kedustaan yang mengaku-ngaku Kanjeng Nabi itu dilaknat. Fa ingdzarin nasi, dan memperingati, mewarning manusia, ini judul kitab siapa Kiai Qurtubi, min qabuli auzariha, dari nerimanya masyarakat ya kepalsuan al-kadzibah al-ma'nawiyah al-zahiriyah, baik yang nampak, wal bataniyati, dan yang privasi, ma'adzuharil hujjadi, semerta mendatangkan hujah-hujah, dalil-dalil, al-barahin, argumentasi, wal bayinat, dan bukti-bukti, al-wadihah, yang jelas secara ilmiah, raddan, menolak. Lihat ini Qurtubi, ucapan-ucapan Kiai Qurtubi lebak, fi kitabihi, dalam kitabnya Ihya'il Mauta al-Qasir, alladzi awsala, yang mana Ki Qurtubi mengatakan dalam kitab Ihya'ul Mauta itu, nasab Ba'lawi al-munkasir, yang terputus, yang terpecah, itu bighairi ilmin, tanpa dibarengi dengan ilmu. Cara meneliti Ki Qurtubi itu, kata Kiai Imad, wala huda, dan tidak ada petunjuk, wala kitabin munir, dan tidak ada kitab yang nyata, yang jelas. Oke, mungkin sampai sini saja, insya Allah nanti dilanjutkan ya teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum menyimak kitab ini, kalian bisa baca kitab sebelumnya ya, kitab Kiai Qurtubi, penjelasan beliau tentang mengcounter pemikiran Kiai Imad, lalu Kiai Imad mengcounter kitab beliau dengan kitab beliau ini, yaitu yang judulnya adalah Al-Ma'arif Ar-Rabbaniyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.